Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 646 sampai bab 650. Bab 646 Pancing Musuh, Lingkari, dan Krisis. Di bawah malam, Wu Yun menjulurkan lidahnya lagi. Tempat tinggal Gulong dan lebih dari selusin orang diinterogasi. Lalu, dia buru-buru meninggalkan Akademi Feilong. Meskipun dia bisa sepenuhnya menyembunyikan auranya, ini adalah wilayahnya, jadi lebih baik tetap bersikap low profile. Rencanakan untuk diam, lalu buatlah rencana. Setelah meninggalkan kampus, Wu Yun bersembunyi di luar tembok kampus. Di bawah sinar bulan, peta jalan kasar terukir di tanah. Wu Yun mengklik selusin titik kecil di peta jalan ini. Yang secara kasar diwakilinya adalah kediaman Gulong dan yang lainnya. Akhirnya, Wu Yun membuat tanda silang di masing-masing 3 titik kecil. Saya melihat cibiran muncul di sudut mulut Wu Yun, mari kita mulai dengan kalian bertiga. Ketiga orang ini adalah 3 praktisi alam bola voli tingkat kedua dengan kekuatan terendah di antara selusin orang. Untuk menghemat waktu dan tenaga, Wu Yun siap memancing mereka bertiga keluar bersama-sama, dengan kekuatannya saat ini dan tambahan roh bela diri naga kecil. Jika tidak terduga, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Apalagi karena tempat tinggal ketiga orang ini saling terhubung sehingga mudah dilakukan. Singkirkan ketiga orang ini terlebih dahulu, lalu gunakan metode yang sama untuk menangani 3 pembudidaya alam voli tingkat ketiga. Sekarang Anda telah membuat rencana, semakin cepat Anda memulainya, semakin baik. Menyembunyikan auranya, dia menyelinap ke kediaman ketiga orang ini. Dan melemparkan sepotong kerikil ke mereka masing-masing dari jendela tanpa mengganggu siapapun. Benar saja, ada pergerakan di 3 ruangan itu secara bersamaan. Sesaat kemudian, 3 orang terlihat keluar secara bersamaan. Siapa? Teriak mereka hampir bersamaan. Saya melihat bayangan hitam terbang menjauh. Itu adalah Wu Yun. Saat ini, Wu Yun dengan cepat berlari menuju bukit belakang Akademi Feilong. Namun dia sengaja meninggalkan nafas yang samar. Itu khusus disediakan untuk dilacak oleh 3 orang berikut. Benar saja, 3 orang di belakang mereka saling berpandangan dan mata mereka bertemu. Siapa yang berani datang ke Akademi Feilong kita untuk menjadi liar? Kejar dia. Mengikuti dari dekat, mereka berdua berlari ke arah kiri Wu Yun. Setelah berlari jauh di gunung di belakang Akademi Feilong, Wu Yun berhenti di tempat yang relatif terbuka di hutan. Benar saja, sesaat kemudian, langkah kaki terdengar dari belakang. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Wu Yun. Lalu, tiba-tiba sudut matanya bergerak-gerak. Dia berbalik tiba-tiba, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Brengsek, kenapa mereka hanya berdua? Apakah ada yang lain? Pada saat ini, 2 suara terdengar dari belakang, siapa yang berani membuat masalah di dalam batas Akademi Feilong saya, apakah mereka mencari kematian? Jaraknya dekat. Keduanya langsung mengenali Wu Yun. Ekspresi terkejut melintas di wajah mereka pada saat bersamaan. Tampaknya agak sulit dipercaya. Lalu, wajahnya penuh ekstasi. Salah satu dari mereka berkata, haha, tidak perlu usaha sama sekali. Wu Yun, memang benar ada jalan ke surga jika kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu neraka jika kamu mendobrak masuk. Orang lain berkata, Wu Yun. Yun, ada rumor bahwa kamu telah menghilang dari dunia, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Wu Yun tidak ingin berbicara omong kosong bersama mereka saat ini, yang dia pedulikan adalah mengapa orang lain tidak mengikuti. Kemudian dia bertanya, ada 1 orang lagi di antara kamu. Kemana dia pergi? Hei, kamu akan mengetahuinya nanti. Pria yang berbicara tadi mencibir.
Tiba-tiba, mata Wu Yun memadat, dan dia berkata dengan dingin, "Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu dan kemudian membunuhnya." Pada saat ini, Wu Yun merasa cemas di dalam hatinya. Dia mengira mereka bertiga akan mengikuti, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa satu orang tidak mengikuti. Saya khawatir sesuatu akan berubah dan saya tidak ingin menunda lebih lama lagi. Namun saat dia hendak mengambil tindakan, tiba-tiba dia mendengar puluhan langkah kaki datang dari belakang. Ekspresi Wu Yun berubah lagi. Aku diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Saat ini, dia sudah bisa menebak siapa yang datang. Benar saja, setelah beberapa saat, hanya selusin sosok yang terlihat dengan cepat mengelilingi tempat itu. Pria itu yang menghilang sebelumnya, memimpin sekelompok murid Akademi Feilong. Dan orang-orang ini segera mengenali Wu Yun. Kerumunan mulai mengumpat dengan keras. "Wu Yun, jadi kamu di sini. Mari kita lihat kemana kamu akan melarikan diri kali ini." Mata Wu Yun sedikit berkedut. Untungnya, orang-orang yang datang semuanya adalah murid Akademi Feilong, dan tidak ada yang kuat. Tapi wajah Wu Yun tidak terlihat bagus. Dia telah membayangkan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Benar saja, sesaat kemudian, saya mendengar salah satu dari mereka memerintahkan beberapa siswa dan murid, "Kalian, cepat kembali ke Akademi Feilong untuk melaporkan bahwa Wu Yun telah ditemukan di belakang gunung." Melihat murid-murid itu menerima perintah dan buru-buru kembali ke Akademi Feilong, ekspresi Wu Yun berubah. Tiba-tiba terjadi perubahan besar. Tidak baik berteriak, jika Akademi Feilong mengetahuinya, semua yang dia lakukan akan sia-sia. Rahasia naga yang tersembunyi dalam dirinya pasti akan segera terungkap ke publik. Ini sama saja dengan mendekati kematian. Tiba-tiba, Wu Yun terlihat terbang, bersiap menghentikan para murid yang kembali ke Akademi Feilong. Tapi begitu dia mulai bergerak, dia melihat 3 kultivator tingkat 2 di alam voli terbang dan menghalangi Wu Yun. Dia mendengus dingin, ingin melarikan diri. Bermimpi. "Wu Yun, bukankah kamu gila beberapa waktu yang lalu? Kamu berani bermain dengan sutradara lama kuni di depan semua orang di dunia. Kenapa kamu tidak gila hari ini? Coba saya lihat, Anda hanya beruntung. Anda jatuh ke tangan kami hari ini. Mari kita lihat trik apa lagi yang Anda miliki." Sebentar lagi, seluruh Akademi Feilong akan dikepung dan ditekan. Sekarang Dekan Ni ada di Xingyu Academy. Begitu dia mendengar berita ini, itu akan menjadi kematianmu. Mata Wu Yun menjadi dingin. Dia tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang ini dan harus menangani mereka sesegera mungkin. Bunuh murid-murid itu sebelum mereka bergegas kembali ke Akademi Feilong untuk melaporkan berita tersebut. Tiba-tiba, Wu Yun melirik semua orang yang hadir. Ada 9 orang lainnya yang hadir. Tentu saja, satu-satunya yang bisa menarik perhatian Wu Yun adalah 3 kultivator alam langit tingkat 2 di depannya. Sisanya adalah murid Akademi Feilong dengan kekuatan rendah dan tidak perlu ditakuti. Melihat sekeliling, aku melihat Wu Yun terbang dalam sekejap. Bayangan Dewa Perang segera dilepaskan. Tingkat kultivasi keseluruhan langsung melonjak, mencapai alam voli tingkat ketiga. Kemudian, Menara Indah Bintang 9 juga melayang keluar dari ring penyimpanan. Basis budidaya meningkat 2 tingkat lagi, mencapai alam voli tingkat kelima. Kemudian, roh naga ilahi berputar dan mengeluarkan raungan naga rendah. Karena takut auman naga akan membuat khawatir orang-orang di Akademi Feilong, Wu Yun sengaja memintanya untuk merendahkan suaranya. Kemudian, Wu Yu Stardis dipegang di tangannya dan dia menghantamkannya ke arah orang-orang di tanah. Pada saat ini, orang-orang di tanah sudah ketakutan setengah mati. Belum lagi 6 murid, bahkan 3 penggarap alam voli benar-benar tercengang. Mereka belum pernah melihat pertempuran seperti ini sebelumnya. Dia berdiri di sana dengan linglung, bahkan lupa untuk melawan. Ledakan. Dis bintang Wu Yu menyentuh tanah. Dalam sekejap, ke-6 murid itu dihancurkan menjadi pai daging.
berdarah dan berdarah. Pada saat yang sama, roh bela diri Shenlong menerkam langsung ke arah tiga pembudidaya alam melonjak. Sapuan. Ketiganya terpaksa mundur. Dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Tetapi mereka bertiga belum siap untuk melarikan diri, dan berteriak pada saat yang sama, "Ayo bersama-sama, hentikan Wu Yun dan jangan biarkan dia melarikan diri. Kita hanya perlu bertahan sebentar, dan semua orang di akademi yang punya mengetahui beritanya akan segera tiba." Bab 647, tolong, telepon istriku. Wu Yun mendengus dingin, "Kamu ingin menghentikanku? Kamu belum memenuhi syarat." Pada saat ini, mereka bertiga bekerja sama, tetapi mereka hampir tidak bisa menyamai Shenlong Wuhun. Tiba-tiba, Wu Yun menyingkirkan dis bintang alam bela diri dan dengan cepat menggunakan mantra sihir di tangannya. Dengarkan saja, dia mengaum. Membakar surga dan 5 elemen. Ledakan. 5 elemen Ventian menghantam mereka bertiga. Pada saat yang sama, Shenlong Wuhun segera memblokir mundurnya ketiga orang tersebut. Mereka bertiga menyaksikan tanpa daya saat seni bela diri yang menakutkan ini diledakkan ke arah mereka. Masing-masing mencoba yang terbaik untuk melawan. Tetapi bahkan jika mereka dapat memblokir kekuatan pembakaran surga dan 5 elemen, bagaimana mereka dapat memblokir kekuatan api kudus yang tersembunyi di dalamnya? Dalam waktu singkat, 3 orang yang diserang oleh api suci itu terlempar ke tanah, meronta kesakitan. Wu Yun menambahkan 1 telapak tangan saja. Ketiganya langsung tewas. Meski tempat ini sudah terpecahkan, wajah Wu Yun tidak terlihat bagus. Meskipun dia telah mencapai kecepatan tercepat, masih belum diketahui apakah dia bisa menghentikan orang-orang itu sebelum mereka kembali ke Akademi Fei Long. Kemudian, Wu Yun dengan cepat memasukkan kedua roh bela diri itu ke dalam tubuhnya. Terbang menjauh, mencoba mencegat mereka. Tapi saat Wu Yun hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan aura menakutkan menyapu dirinya. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut dan dia berdiri di sana tanpa bergerak. Orang yang datang sangat menakutkan, dilihat dari nafasnya saja, Wu Yun tidak yakin bisa bersaing dengannya. Meskipun dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi pihak lain secara pasti, dia pasti telah melampaui alam Yuan He. Wajah Wu Yun sangat jelek, dan dia berpikir, ini sudah berakhir, kali ini berantakan. Berdiri di sana, menatap ke kejauhan dalam kegelapan. Wu Yun tidak mengejar beberapa murid yang bergegas kembali ke Akademi Fei Long. Karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia telah dikunci oleh aura menakutkan ini. Meski pihak lain tidak muncul. Tetapi meskipun dia mengambil tindakan apapun saat ini, saya khawatir pihak lain akan segera mengambil tindakan. Siapa di sini? Silakan datang dan temui saya. Kata-kata Wu Yun tidak terlalu sopan. Muncul pada saat seperti itu mungkin karena niat buruk. Tapi Wu Yun menunggu beberapa saat, tapi tidak ada pergerakan dari pihak lain. Wu Yun tiba-tiba menjadi penasaran dan mundur 2 langkah ragu-ragu. Pihak lain masih tidak bergerak. Setelah beberapa kali mencoba, masih tidak ada pergerakan. Wu Yun tidak ingin membuang waktu lagi menghadapi pria kuat tak dikenal ini di sini. Tiba-tiba, Wu Yun mengertakkan gigi, wajahnya menjadi dingin, dan dia siap mempertaruhkan nyawanya. Saat berikutnya, Yulongbu langsung menyebar dan bersiap meninggalkan tempat ini. Tetapi pada saat Wu Yun melakukan langkah naga berkelana, dia melihat ledakan energi yang kuat datang ke arahnya. Wu Yun segera mengelak untuk menghindarinya. Pihak lain akhirnya mengambil tindakan. Tapi ekspresi Wu Yun saat ini bukanlah gugup, tapi bersemangat. Dari aura serangan tadi, Wu Yun merasakan perasaan familiar. Dan nafas seperti ini hanya milik satu orang. Tidak ada yang bisa memilikinya. Kecuali ada iblis rubah yang telah berlatih selama ribuan tahun di benua liar ini. Namun, Wu Yun sedikit terkejut, tanpa diduga, dia telah menembus alam pencerahan. Wu Yun terlihat berdiri diam dan berbicara ke arah jauh di dalam hutan. Oke, berhentilah membuat masalah,
cepat keluar, kamu hampir merusak acara besarku. Ah, jelas, Wu Yun telah mengenali orang itu. Oh, itu tidak lucu. Kita sudah lama tidak bertemu, tapi kamu begitu cepat mengenaliku. Sebuah suara wanita terdengar seperti lonceng perak. Kemudian, sesosok tubuh berpakaian putih muncul dari malam. Jatuh di depan Wu Yun. Bagaikan peri yang terjatuh ke dunia fana, tidak ternoda oleh debu. Ia juga bagaikan wanita fana yang menikmati segala urusan duniawi, anggun dan menawan. Tubuh Bai Lier selalu dipenuhi dengan temperamen yang aneh dan rumit ini. Wu Yun tersenyum tipis, lalu buru-buru berkata, tunggu aku di sini, aku akan menyelesaikan urusanku dulu. Pada saat ini, Wu Yun sedang memikirkan tentang murid-murid yang bergegas kembali ke Akademi Fei Long. Jika mereka tidak tersingkir, Wu Yun tidak akan merasa nyaman. Tapi saat dia hendak pergi, dia dipeluk oleh Bai Lier. Dengarkan saja kata-kata centil Bai Lier, aku sudah lama tidak bertemu dengannya, dan kamu tidak merindukannya sama sekali. Adakah yang lebih penting daripada kecantikan menakjubkan sepertiku? Ayo, tetaplah bersama aku, dan jangan khawatir tentang hal lain. Wu Yun merasa merinding di seluruh lantai. Rubah centil ini sungguh memusingkan. Lalu, dia menjelaskan kepada Bai Lier dengan sederhana dan cepat. Setelah mendengar ini, Bai Lier mengangguk berulang kali dan berkata, itu dia. Sepertinya dia cukup cemas. Kalau begitu silakan. Wu Yun memutar matanya dan berkata, kalau begitu, turunlah dari punggungku. Aku tidak peduli, aku ingin kamu menggendongku. Saat ini, Wu Yun merasakan kecemasan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan berkata dengan marah, jangan membuat masalah, oke? Begitu mereka menyampaikan berita itu kembali ke Akademi Fei Long, situasiku akan sangat berbahaya. Bai Lier perlahan melepaskannya setelah mendengar ini. Jejak keluhan melintas di wajahnya, dan dia cemberut. Sambil menunjuk ke suatu tempat di depannya, dia berkata, lihat, aku telah membunuh semua orang untukmu, jadi kamu tahu betapa sengitnya itu. Orang-orang membantumu seperti ini, tapi kamu tetap kejam padaku. Jika suatu hari kamu larilah dariku, terserah kamu. Di mana aku bisa menemukan penolong yang begitu kuat? Wu Yun melihat lebih dekat dan melihat 4 mayat di depannya. 4 orang itulah yang diperintahkan untuk melapor kembali ke Akademi Fei Long sebelumnya. Baru sekarang Wu Yun bereaksi. Jalan rahasia tadi ceroboh. Dulu, Bai Lier tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam masalah serius. Kali ini, ternyata mereka sudah menyelesaikan masalah tersebut untuknya, jadi mereka mengganggunya seperti ini. Melihat sedikit keluhan di wajah Bai Lier, dia tidak tahan, dan menghibur, yah, maaf, aku juga cemas sejenak, jadi. Tidak apa-apa untuk tidak mengatakannya, tapi Bai Lier segera mulai menangis. Wu Yun tiba-tiba merasakan sakit kepala, tetapi dari suara isak tangis Bai Lier yang pertama, dia tahu bahwa dia berpura-pura. Dia berpikir bahwa dia ceroboh dan hampir tertipu oleh rubah genit ini lagi. Bagaimana karakternya, yang telah hidup ribuan tahun, bisa begitu rapuh? Kemarahan kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Dia segera berdehem dan berkata, kakak, triknya selalu sama. Bisakah kamu mencoba beberapa trik baru? Bai Lier berhenti menangis ketika dia melihat bahwa dia terlihat jelas. Dia menegakkan tubuhnya dan berkata dengan genit. Dengan sikap ini, apakah kamu masih ingin aku memaafkanmu? Oke, maafkan aku, saudari, jangan marah. Kata Wu Yun secara simbolis. Entah saraf Bai Lier mana yang tersentuh, tapi dia langsung menghentakkan kakinya. Dia berkata dengan marah, siapapun yang ingin menjadi adikmu, tolong panggil aku istri. Aku tidak akan marah lagi. Wu Yun menggelengkan kepalanya berulang kali, dan tiba-tiba merasa merinding dan merinding. Keduanya bertengkar sebentar, dan Wu Yun juga menanyakan banyak pertanyaan di dalam hatinya. Tentang bagaimana Bai Lier menemukannya.
Berapa tingkat kultivasinya sekarang? Kenapa Xiao Jin tidak datang? Namun, saat itulah Wu Yun sakit kepala. Kemunculan Bai Lier tidak diragukan lagi memainkan peran besar dalam rencana Wu Yun selanjutnya. Setidaknya Wu Yun tidak perlu lagi mengkhawatirkan kedua pembudidaya alam Yuan He. Bab 648 Kematian datang. Keraguan terbesar dalam hati Wu Yun adalah bagaimana Bai Lier menemukannya. Sebenarnya sederhana saja, hanya saja Wu Yun tidak pernah memperhatikan. Saya melihat rambut putih kecil menempel di cincin penyimpanan Wu Yun. Ini adalah rambut di tubuh Bai Lier. Jika Bai Lier tidak mengatakan apapun, Wu Yun pasti tidak menyadarinya. Kelihatannya biasa saja, tapi nyatanya sangat ketat. Bahkan jika tubuh Wu Yun hancur total dan dibentuk kembali terakhir kali, rambut putihnya tidak dapat dihancurkan. Secara teoritis, ada aura khusus yang ditinggalkan oleh Bai Lier di atasnya. Selama rambut ini tidak rontok, kemanapun Wu Yun pergi, dia akan dapat merasakan lokasi Wu Yun dengan segera. Beberapa jam yang lalu, Bai Lier berhasil menerobos pencerahan tingkat pertama dan terbangun dari pengasingan. Segera, semua orang mendengar tentang Wu Yun. Setelah menentukan lokasi Wu Yun, dia bergegas. Tanpa diduga, Wu Yun kebetulan dicegat oleh sekelompok orang ini. Saya ingin muncul, tetapi ternyata Wu Yun cukup untuk menangani mereka. Kemudian dia langsung membunuh orang-orang yang akan kembali ke Akademi Feilong untuk memberi tahu mereka. Adapun Xiao Jin, dia masih mundur. Namun, saat membicarakan Xiao Jin, wajah Bai Lier menunjukkan senyuman gembira. Wu Yun bertanya, ada apa? Bai Lier berpura-pura menjadi misterius dan berkata, sulit untuk mengatakannya untuk saat ini, tetapi ketika dia mengakhiri retretnya, matamu akan menjadi cerah. Anak ini telah banyak berubah. Wu Yun mengerutkan kening, dia baru saja pergi menemui Xiao Jin ketika dia kembali ke Akademi Seni Bela Diri beberapa waktu lalu, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh pada dirinya. Pasti kekuatannya meningkat pesat. Namun, tidak peduli seberapa jauh Xiao Jin menerobos, itu normal. Bagaimanapun, Xiao Jin sudah mulai mundur sebelum kembali ke benua selatan. Saat ini, sudah hampir lebih dari 2 bulan. Ini adalah pertama kalinya Xiao Jin mengasingkan diri begitu lama, dibandingkan sebelumnya. Pasti akan ada lompatan kualitatif. Setelah itu, Wu Yun dan Bai Lier mengungkapkan pemikiran mereka. Ketika Bai Lier mendengar ini, dia cemberut dan berkata, aku memintamu untuk tidur denganku tetapi kamu menolak. Kamu selalu meminta orang lain untuk membunuh ini dan itu untukmu. Dia adalah wanita yang lemah. Dia memiliki banyak darah di tangannya. Benarkah? Oke. Wu Yun tahu bahwa rubah centil ini bersikap sok lagi. Kepalanya ditutupi garis-garis hitam, dan dia berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membunuhku. Aku akan pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan mulai pergi. Bai Lier meraih Wu Yun dan berkata, oke, aku kalah darimu, oke. Dengan kekuatanmu, mengapa aku harus membunuhmu? Jika kamu tidak ingin dipukuli sampai mati oleh orang-orang itu, katakan padaku, apa yang harus dilakukan kamu perlu aku melakukannya. Wu Yun tersenyum sedikit, semuanya terkendali. Dia sudah memperhitungkan dengan cermat karakter Bai Lier. Namun, Wu Yun belum memahaminya, tapi dia akan memahaminya suatu hari nanti. Bukan karena Wu Yun begitu menawan. Dia kebetulan jatuh cinta padanya entah dari mana. Saat cinta ini lenyap di hati Bai Lier, mungkin Wu Yun akan menyesalinya. Di depannya, melihat Bai Lier setuju, Wu Yun segera memberitahu Bai Lier rencananya. Terlebih lagi, memanfaatkan kegelapan dan Ni Yuan tidak berada di akademi, Wu Yun siap memainkan pertandingan besar. Jika tidak, bantuan yang begitu kuat dari Bai Lier akan sia-sia. Setelah beberapa saat, kedua orang itu terlihat terbang menuju Akademi Feilong dengan aura tersembunyi. Saat ini, tersisa 9 orang termasuk Gulong.
Jika Wu Yun mengambil tindakan terhadap 9 orang ini, tentu akan sangat merepotkan. Jika Anda ingin membunuh mereka secara diam-diam, Anda memerlukan rencana yang tepat. Tapi sekarang Bailier ada di sini, segalanya menjadi lebih mudah di hadapan kekuatan absolut. Bunuh seketika dengan satu gerakan dan tidak akan membuat khawatir siapapun. Yang pertama menyerang adalah 3 wilayah voli tingkat ketiga. Lalu, ada 3 alam voli tingkat ketujuh. Keenam orang ini sedang bermeditasi di dalam ruangan, seperti yang diharapkan Wu Yun. Di hadapan Bailier, apalagi melawan, mereka bahkan tidak sempat meminta bantuan. Adapun 2 penggarap alam Yuan He berikutnya. Mereka justru bereaksi. Namun, dia langsung dibunuh oleh Bailier dengan satu gerakan. Matanya terbuka lebar, dengan ekspresi kematian. Pada akhirnya, hanya Gulong yang tersisa. Bagi Wu Yun, Gulong juga seorang teman lama. Oleh karena itu, saya secara khusus meninggalkannya pada akhirnya. Apalagi Wu Yun berani melakukan ini karena Gulong adalah wakil dekan sebelumnya. Tempat tinggalnya relatif terpencil, jauh dari akademi. Meski diturunkan jabatannya, namun tempat tinggalnya tidak berubah. Beberapa suara yang tidak terlalu keras tidak akan membuat orang lain khawatir. Malam itu dingin, angin dingin menderu-deru di luar jendela. Hanya mendengar derit, jendela Gulong dibuka. Gulong, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Siapa itu?" Wu Yun tidak menghindar dan langsung terbang. "Ah, Wu Yun. Ah." Gulong tertegun sesaat ketika Wu Yun tiba, dan kemudian seluruh wajahnya mulai berubah seketika. Terlepas dari hal lain, kebencian pribadinya terhadap Wu Yun telah lama tidak dapat didamaikan. Jika bukan karena Wu Yun, bagaimana setengah dari budidayanya bisa dihancurkan oleh Wu Xitian tanpa alasan? Meskipun dia tidak tahu mengapa Wu Yun muncul di sini. Tapi semua itu tidak penting, dan dia tidak ingin tahu. Saat ini, hanya ada kemarahan dan pembunuhan di matanya. "Ah, Wu Yun, aku akan membunuhmu." "Ah." Gulong mengertakkan gigi dan mengeluarkan kata-kata ini dari sela-sela giginya. Namun saat dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba merasakan nafas yang mengerikan datang dari jendela. Dia dipenjara dalam sekejap. Dia tidak bisa bersuara atau bergerak. Sepasang murid, berbelok ke kiri dan ke kanan, menatap keluar jendela. Matanya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Sebelum digulingkan, dia adalah seorang kultivator di alam pencerahan. Dia terlalu familiar dengan perasaan ini. Wu Yun tidak terburu-buru, dia hanya maju beberapa langkah. Dia berjalan ke meja teh di kamar dan duduk, menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Dia berkata, "Teh yang enak. Pak Tua, rasanya tidak enak." Lalu dia berkata, "Apakah kamu ingin tahu apa yang terjadi dengan Dewa Naga hari itu?" Tubuh Gulong tidak bisa bergerak, tapi pupil matanya masih bisa bergerak. Fokusnya perlahan berpindah ke Wu Yun. Tiba-tiba, pikiran Wu Yun bergerak. Roh bela diri Shenlong tiba-tiba muncul di ruangan itu. Energi naga yang agung langsung memenuhi seluruh ruangan. Saat ini, mata Gulong penuh ketakutan. Jika dia masih belum bisa memahaminya sekarang, maka hidupnya akan sia-sia. Saat ini, tidak ada yang lain selain keterkejutan dan kepanikan di matanya. Sebenarnya ada lebih banyak ketakutan dan penyesalan. Terlihat seperti ini. Jika dia tidak ditahan oleh Bailier, dia mungkin akan berlutut dan memohon belas kasihan Wu Yun. Namun, dia tidak punya peluang. Wu Yun tersenyum dingin. Senyuman ini, yang terlihat di mata Gulong saat ini, sama menakutkannya dengan senyuman Dewa Kematian. Tiba-tiba, Wu Yun maju selangkah dan berteriak dengan dingin, "Ah, pergilah ke neraka." Ah! Dia menamparkan telapak tangan dan menghancurkan kepala Gulong. Setelah semuanya selesai, roh bela diri Shenlong kembali ke tubuh Wu Yun. Saat ini, Wu Yun merasa sangat nyaman, setidaknya, ekspresi ketakutan Gulong barusan membuatnya bahagia. Setelah selesai,
Wu Yun tersenyum dingin. Butuh waktu hampir 1 jam. Di semua tempat mencolok di Akademi Feilong, termasuk kolam Yuelong. Semuanya diukir dengan 2 baris karakter berdarah. Kematian akan datang. Dinilai. Bab 649 semua orang ketakutan, dan marah. Setelah semuanya selesai, Wu Yun membawa Bai Lier bersamanya dan mundur dari Akademi Feilong. Menunggu pertunjukan besok. Wu Yun dan Bai Lier menghilang dan tinggal di kota Heiyao di mana Akademi Feilong berada. Suatu malam berlalu dengan tergesa-gesa. Saat cahaya pagi memecah kegelapan terakhir sebelum fajar, Akademi Feilong benar-benar meledak. Segera, berita pertama menyebar ke seluruh kota Heiyao dalam sekejap. Kematian akan datang. Dewa kematianlah yang datang untuk menghakimi kita. Akademi Feilong akan segera berakhir. Ketika semua orang tidak tahu alasannya, berita kedua keluar dengan cepat. Mati, semuanya mati. Di Akademi Feilong, 12 guru meninggal dalam semalam. Di antara mereka adalah mantan wakil presiden, Gulong. 3 orang meninggal di gunung belakang dan 9 orang meninggal di kamar masing-masing. Seperti kata pepatah, hal-hal baik tidak pernah padam, tetapi hal-hal buruk menyebar ribuan mil. Dalam waktu setengah jam, berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota Heiyao seperti wabah. Seluruh Akademi Feilong sama ketakutannya seperti orang gila. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah kultivator, dan bisa menakut-nakuti mereka hingga titik ini mungkin karena rasa takut sampai batas tertentu. Lagi pula, begitu banyak guru yang meninggal secara diam-diam dalam semalam. Seluruh akademi diukir dengan font berdarah. Tidak peduli perguruan tinggi mana, mereka mungkin akan panik total. Sebagian besar orang dari Akademi Feilong sangat ketakutan sehingga mereka tetap tinggal di kamar dan tidak berani keluar. Terlebih lagi, dia langsung memilih meninggalkan Akademi Feilong dan kembali ke kampung halamannya. Adegan berdarah ini sungguh menakutkan. Semuanya diukir dengan darah ke-12 guru itu. Sebagian besar penduduk kota Black Glory juga tertular suasana Akademi Feilong dan diliputi rasa takut. Tapi bagaimanapun juga, masih ada beberapa orang pemberani. Mereka menahan diri dan memutuskan untuk melihat ke dalam Akademi Feilong. Saat ini, tidak ada penjaga di Akademi Feilong. Terlepas dari apakah mereka guru atau siswa, mereka semua bersembunyi di kamar masing-masing, tidak bisa keluar, hanya untuk melindungi diri mereka sendiri. Di kota Heiyao, mereka yang menonton kegembiraan memasuki akademi dan melihat adegan berdarah, dan kaki mereka menjadi lemah karena ketakutan. Dia buru-buru lari pulang. Dia berteriak, "Dewa kematianlah yang datang." Darahnya semuanya diukir dengan darah manusia. Di sebuah penginapan di kota Heiyao, Bai Lier cemberut dan berkata, "Lihat, ini semua salahmu." Wu Yun tersenyum dingin, kamu pantas mendapatkannya." Menurut harapanku, Ni Yuan akan menerima berita itu dalam waktu setengah hari. Bergegas kembali ke akademi, maka akan menjadi momen yang mengasyikkan. Fokusnya bukan di sini, tapi kolam Yuelong. Begitu dia tahu bahwa kolam Yuelong telah mengering, hehe. Ni Yuan. Apakah itu yang kamu sebutkan 200 tahun yang lalu? Apakah Anda seorang kultivator yang alam kesengsaraan tingkat 9? Bai Lier bertanya. Wu Yun mengangguk. Jejak kekhawatiran melintas di mata Bai Lier, dan dia berkata, "Apakah kamu tidak takut melawan pria menakutkan seperti itu? Jika kamu tidak hati-hati, dia akan membunuhmu. Ketika saatnya tiba, bahkan aku tidak akan melakukannya. Bisa melindungimu." Wu Yun. Yakin dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dia tidak bisa menangkapku." Ketika saatnya tiba, seseorang secara alami akan memperlakukannya. Bai Lier mengerucutkan bibirnya, tapi dia tidak takut. "Aku hanya mengkhawatirkan Wu Yun." Saat keduanya berdiskusi, kota Heiyao yang awalnya ramai berubah menjadi kota mati hanya dalam waktu singkat. Tidak ada yang berani keluar.
Mereka semua ketakutan dengan suasana mengerikan di Akademi Feilong. Entah mereka pedagang atau turis, mereka semua bersembunyi di kamar masing-masing. Manajer penginapan tempat tinggal Wu Yun dan Bai Lier bahkan datang untuk mengingatkan mereka sekali. Katakan pada mereka untuk tidak keluar rumah karena kematian akan datang. Akademi Feilong akan segera berakhir. Wu Yun juga mengetahui dari penjaga toko bahwa Feilong College telah mengirim orang ke Universitas Xingyu untuk melapor ke Ni Yuan. Wu Yun tersenyum tipis, semuanya terkendali. Dia tidak terburu-buru untuk pergi, meskipun Ni Yuan mungkin juga meragukannya. Namun sebelum pergi, dia meminta Bai Lier untuk menghapus semua jejak dan aura yang tersisa di akademi, termasuk kolam Yuelong. Inilah manfaat dari budidaya yang kuat. Jejak aura yang tidak bisa dihilangkan Wu Yun, bisa dilakukan Bai Lier. Sekarang tidak ada bukti pasti, Ni Yuan mungkin tidak berani membuat kesimpulan. Terlebih lagi, Wu Yun sangat percaya pada pria sombong Ni Yuan itu. Dia tidak akan pernah percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk memasuki Akademi Feilong dan membunuh 12 guru mereka, termasuk 2 kultivator alam Yuan He, tanpa memberitahu siapapun. Ketika saatnya tiba, selama Bai Lier tidak terekspos. Menyandang nama Dewa Kematian ini, Wu Yun masih bisa melakukan banyak hal. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Sekarang, dia tidak terburu-buru untuk pergi ke Akademi Xingyu. Semua ini adalah awal dari balas dendamnya. Seperti yang diharapkan Wu Yun. Setelah sekitar setengah hari, kota Heiyao, yang seperti kota mati, berangsur-angsur menjadi aktif kembali. Ni Yuan, yang seharusnya menjadi tulang punggung mereka, telah kembali. Wu Yun juga menyembunyikan auranya, menyamar sebagai pria parubaya, dan menyatu dengan kerumunan. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Akademi Feilong dan Dewa Kematian. Tidak ada yang peduli siapa yang ada di sebelah mereka. Wu Yun cukup berani untuk berbaur dengan kerumunan dan menyelinap ke gerbang Akademi Feilong. Tampaknya Ni Yuan telah kembali dan seluruh Akademi Feilong kembali beroperasi. Meskipun banyak orang yang ketakutan sebelumnya, kebanyakan dari mereka masih tetap tinggal di akademi. Di Akademi Feilong, Ni Yuan segera memeriksa 9 guru yang meninggal di akademi. Dia ingin melihat sesuatu dari mayat-mayat ini, tapi sayangnya, dia hanya bisa melihat bahwa orang-orang ini terbunuh seketika dengan satu gerakan. Dari yang lain, tidak ada yang terlihat. Kemudian, Ni Yuan dengan hati-hati memeriksa font kedatangan kematian yang diukir dengan darah di mana-mana. Tapi tetap saja tidak ada yang terlihat. Pada saat yang sama, wajah Ni Yuan, yang tidak mendapatkan apa-apa, menjadi semakin jelek. Dia pikir itu lelucon seseorang, tapi sepertinya tidak. Semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin panik. Melihat itu bahkan Ni Yuan tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Orang-orang di sekitarnya mulai berbicara dengan ketakutan. Saat ini, Ni Yuan juga sangat cemas. Pertama, dia digoda oleh Wu Yun dengan segala cara, dan kemudian dia menghilang seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Sekarang, hal seperti ini terjadi lagi di Akademi Feilong. Pekerjaannya sebagai dekan lama memang terlalu berat. Kemarahan yang menumpuk di hatiku. Dia bahkan mau tidak mau ingin melihat ke langit dan mengaum. Tidak peduli betapa marahnya dia. Saya hanya bisa menanggungnya. Dia tahu dia harus mengambil tindakan dan menenangkan rasa takut ini secepat mungkin. Bahkan jika dia kehilangan kendali, Akademi Feilong akan benar-benar hancur. Bukan karena Ni Yuan tidak menebak apakah kejadian ini disebabkan oleh Wu Yun, yang telah hilang selama berhari-hari. Tapi itu seperti yang diharapkan Wu Yun. Dia begitu sombong sehingga dia tidak percaya bahwa Wu Yun memiliki kemampuan seperti itu dengan tingkat kultivasinya. Dia juga tidak percaya bahwa Wu Yun memiliki keberanian untuk masuk ke Akademi Feilong pada saat kritis ini. Meskipun dia tidak percaya itu adalah Wu Yun, Ni Yuan tidak akan pernah percaya pada teori Dewa Kematian. Di balik semua ini, pasti ada seseorang yang sengaja membuat masalah. Bab 650, Kekacauan.
Dia bahkan berspekulasi apakah Du Xingning atau Qi Xiuyuan diam-diam melarikan diri dari penjara di Akademi Xingyu. Semua ini adalah apa yang mereka lakukan. Selain mereka, Ni Yuan tidak dapat memikirkan orang lain yang memiliki kemampuan ini. Kemudian, Ni Yuan memberikan pidato yang meningkatkan semangat. Arti umumnya adalah setiap orang tidak perlu takut selama Ni Yuan ada di sini, Akademi Feilong tidak akan lagi menghadapi ancaman apapun. Di saat yang sama, dia juga berjanji akan mencari tahu pelakunya. Mendengar kata-kata tenang Ni Yuan seperti jaminan bagi orang lain. Tapi Wu Yun, yang bercampur di antara kerumunan, diam-diam merasa geli. Dia berkata pada dirinya sendiri, Ni Yuan, kamu berpura-pura begitu tenang sekarang. Aku ingin tahu apakah kamu akan tetap begitu tenang ketika mengetahui tentang kolam Yuelong. Hehe. Setelah emosi semua orang berangsur-angsur stabil, Ni Yuan mulai menugaskan orang untuk membersihkan semua font berdarah di akademi. Pada saat yang sama, biarkan semua orang pulang dan biarkan para pemimpin kota Black Glory menjalankan tugasnya. Orang-orang lainnya tidak perlu khawatir. Ia berjanji akan mencari tahu dalangnya secepatnya. Pada saat yang sama, seluruh kota diperintahkan untuk ditutup dan diselidiki satu persatu. Meskipun Ni Yuan tahu bahwa ada orang yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Akademi Feilong. Dia harus menjadi seorang kultivator yang sangat kuat yang setidaknya telah mencapai alam pencerahan. Tidak mungkin bersembunyi di kota Heiyao, dan bahkan di kota Heiyao, penyelidikan biasa seperti ini tidak akan berpengaruh sama sekali. Tapi ini harus dilakukan. Hanya setelah diselidiki barulah bisa dibuktikan bahwa yang disebut Dewa Kematian sudah tidak ada lagi di kota Black Glory. Hanya dengan cara ini dapat dibuktikan bahwa kota kemuliaan hitam aman dan masyarakat dapat merasa lega sepenuhnya. Tapi itu kurang dari setengah jam sebelum janji Ni Yuan dilampaui. Orang-orang baru saja kembali ke rumah. Semua orang baru saja mulai mengikuti instruksi Ni Yuan. Hanya setelah periode waktu yang singkat ini, sebuah berita yang sangat menarik tiba-tiba muncul lagi. Ni Yuan, gila. Tepatnya, aku tidak gila, aku gila. Raungan Ni Yuan yang hampir gila terdengar di mana-mana di akademi. Suasana hati semua orang yang baru saja tenang tiba-tiba mulai panik lagi. Dia mengira Ni Yuan juga dirasuki oleh Dewa Kematian. Baru kemudian saya mengetahui bahwa kegilaan tiba-tiba Ni Yuan terkait dengan kolam Yuelong. Meskipun Ni Yuan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan fakta ini, nyatanya, dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Berita ini menyebar lebih cepat daripada wabah penyakit. Beberapa jam kemudian, menyebar hampir ke seluruh benua timur. Akademi Feilong, kolam Yuelong, telah mengering. Terlebih lagi, di kolam Yuelong, tulisan kematian akan datang terukir di mana-mana. Untuk sementara waktu, nama Dewa Kematian yang muncul secara tiba-tiba ini menyebar ke seluruh benua timur. Namun, banyak orang yang belum pernah mengalami Akademi Feilong secara pribadi tidak terlalu mempercayainya. Beberapa orang yang mengira mereka memiliki kultivasi yang baik bahkan mulai membentuk tim secara spontan untuk mencari petunjuk tentang apa yang disebut Dewa Kematian ini. Tentu saja, seperti Ni Yuan, banyak orang berspekulasi bahwa Wu Yun berada di balik semua ini. Namun, hasil akhirnya hanyalah kecurigaan. Mereka tahu bahwa kekuatan Wu Yun hanya berada di alam transformasi ilahi tingkat ke-8 sebelum dia menghilang. Hanya dalam beberapa hari, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, seberapa jauh dia bisa berkembang. Oleh karena itu, meskipun Wu Yun memiliki motif untuk melakukan ini, tidak ada yang percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Namun, orang-orang ini tidak terlalu bodoh, dan akhirnya mendapatkan hasil. Tidak jauh dari jam 10. Hasil akhir mereka adalah masalah itu ada hubungannya dengan Wu Yun, tapi saya khawatir ada orang yang sangat menakutkan di belakang Wu Yun yang membantunya. Dengan cara ini terhubung dengan apa yang terjadi sebelumnya. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke Akademi Seni Bela Diri.
Namun karena perintah Wu Xitian, Akademi Bela Diri tidak boleh kesulitan sebelum menemukan Wu Yun. Oleh karena itu, secara bertahap, orang-orang baik dari seluruh benua keluar dari Akademi Xingyu dan memusatkan perhatian mereka pada Qi Xiuyuan dan Du Xingning. Saya berharap mereka bisa memberikan penjelasan. Meskipun Du Xingning dan Qi Xiuyuan sekarang di penjara Akademi Xingyu. Namun di Akademi Seni Bela Diri sebesar itu, tidak dapat dihindari bahwa akan ada orang-orang kuat yang tidak dikenal. Mengeringnya kolam Yuelong merupakan pukulan yang sangat berat bagi Ni Yuan dan Akademi Xingyu. Meskipun kolam Yuelong tidak terlalu berguna dalam arti tertentu. Namun, ini adalah fondasi Akademi Feilong dan memiliki makna simbolis yang paling penting. Setelah melompati kolam naga selesai, prestise dan keagungan Akademi Feilong akan berkurang setengahnya. Sekarang, bagaimana mungkin Ni Yuan masih dalam mood untuk menenangkan semua orang? Dia sendiri sudah dalam kekacauan. Sepertinya dia gila dan marah. Seperti orang lain, dia menyalahkan Wu Yun dan Akademi Seni Bela Diri. Jika bukan karena perintah Wu Xitian, saya khawatir dia akan pergi ke Akademi Seni Bela Diri untuk membunuh semua orang sekarang. Pada akhirnya, tidak ada pilihan selain pergi ke Akademi Xingyu dan menginterogasi Du Xingning dan Qi Xiuyuan di penjara langit. Saya harap saya bisa mendapatkan sesuatu dari mulut mereka. Menghadapi pertanyaan dari Ni Yuan dan semuanya. Du Xingning dan Qi Xiuyuan tenang dan memberikan jawaban yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Kami dikurung di penjara ini dan tidak tahu apa-apa. Jika kami ingin menemukan Dewa Kematian, kami harus menemukannya sendiri. Jawaban ini juga membuat semua orang tidak berdaya. Faktanya, ini bisa dianggap sebagai separuh dari pemikiran batin mereka. Meskipun mereka mengira Wu Yun lah yang melakukannya, nyatanya mereka tidak dapat mempercayainya. Wu Yun akan memiliki keberanian dan kekuatan yang menakutkan. Sekarang, seluruh Akademi Feilong dan kota Heiyao berada dalam kekacauan total. Tapi melihat semua ini, Wu Yun diam-diam mencibir. Inilah hasil yang dia inginkan. Ketika masalah ini menyebar ke tempat lain, orang yang paling khawatir adalah Fire Eagle dan Yulin. Setelah berpikir dua kali, Fire Eagle memutuskan untuk mengesampingkan masalah Wu Yun untuk saat ini. Bagaimanapun, Ni Yuan juga ada di Akademi Xingyu sekarang, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Dia bergegas kembali ke Akademi Tianhuo dan mengambil alih secara pribadi. Saya khawatir Akademi Tianhuo akan bernasib sama dengan Akademi Feilong. Dan satu-satunya orang yang mengetahui detail tentang masalah ini mungkin adalah Yulin. Karena dialah satu-satunya yang mengetahui bahwa Akademi Xingyu, tanah berharga di luar surga, telah mengering. Wu Yun melakukannya. Oleh karena itu, hanya dia yang tahu bahwa Wu Yun memiliki kemampuan untuk mengeringkan kolam Yuelong. Namun, mengenai bagaimana belasan guru itu meninggal secara diam-diam di kamar mereka, dia tidak bisa memastikannya. Namun, hanya saja dia mengetahuinya, tapi dia tidak berani mengatakannya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun tahu bahwa tanah harta karun surgawi telah mengering. Kejadian ini segera sampai ke telinga Wu Xitian. Meskipun Wu Xitian juga cukup penasaran, dia masih belum siap untuk campur tangan. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia tahu pasti ada banyak pasang mata yang mengawasi di belakangnya. Pemeriksaan dan keseimbangan. Begitu dia melakukan intervensi, terlalu banyak orang yang akan ditarik keluar. Wu Yun, yang kini bersembunyi di kota Heiyao, diam-diam merasa senang saat melihat kekacauan di Akademi Feilong dan Ni Yuan yang hampir gila. Segalanya berjalan selangkah demi selangkah sesuai dengan rencananya.